Lalu bukannya menenangkan Ali dan berbicara dengan baik-baik, yang ada dia hanya mengatakan hal yang membuat Ali ternyata merasa tersinggung. Yang mana di saat itu Emma berkata kurang lebih seperti ini. "Ayah tuh jangan minta balik sama mama kalau ternyata masih miskin," ucap Emma dengan nada yang sangat enteng. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan sebuah cerita yang datang dari Bandung, yang mana ini sangat menghebohkan. Ada seorang perempuan yang ditemukan di dalam sebuah rumah kontrakan dalam keadaan yang sudah membusuk di dalam kantong plastik. Pada saat ditemukan, pada jasad tersebut terdapat sejumlah luka lebam, yang mana hal itu disebabkan oleh aksi eksekusi yang keji. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Selanjutnya, saudara, warga di kawasan Cijerah, Kota Bandung, Jawa Barat menemukan jenazah yang terbungkus di dalam kamar kontrakan. Dari hasil identifikasi sementara, jenazah itu merupakan perempuan dan diduga kuat menjadi korban jenazah terbungkus di dalam kamar kontrakan di kawasan Cijerah, Bandung, Jawa Barat, pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang mencium bau tak sedap di sekitar kontrakan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang perempuan asal Cigondewah Girang, Kelurahan Melong, Kota Cimahi. Namanya adalah Emma Purnama. Usianya sudah menginjak 43 tahun. Emma ini merupakan seorang janda anak 4 yang ditinggal oleh suaminya. Entah ditinggal nikah atau justru karena meninggal dunia. Tapi yang jelas, keempat anaknya itu ikut bersama dia. 3 anak Emma bernama Ipo, Sania, dan Siti Rahma. Sementara yang satunya tidak dipublish soal informasi namanya. Lalu dalam cerita ini, setelah Emma ditinggalkan oleh suaminya, Emma ini bekerja sebagai pedagang dan sehari-harinya dia sibuk menjaga warung tempat dia berjualan. Penghasilan yang didapatkan oleh Emma bisa dikatakan sangat cukup untuk menghidupi dia dan keempat anaknya. Setelah beberapa tahun hidup menjanda dan anak-anaknya bertumbuh dewasa, salah satu dari anaknya mulai menikah dan hal ini membuat Emma semakin hari semakin merasakan kesepian sebagai orang tua. Di saat itu Emma merasa dia ingin memiliki pendamping hidup. Makanya ketika ada laki-laki yang mendekati Emma di masa tuanya itu, Emma ini mulai membuka hati dan berharap laki-laki yang mendekati dia dapat membawa dia menjalani kehidupan yang baru dan lebih baik. Lalu singkat cerita, setelah beberapa orang mendekati dia, Emma ini akhirnya terpincut dengan seorang laki-laki bernama Ali Nurdin yang berusia 52 tahun. Entah apa pekerjaan Ali, namun ketika itu diketahui Emma ini berhasil dibuat jatuh cinta oleh Ali. Kedekatannya dengan Ali juga dengan sepengetahuan anak-anak Emma. Di antara anak-anaknya tersebut ada yang memberi izin, ada juga yang menentang hubungan mereka. Namun anak-anaknya itu juga berpikir ibunya semakin tua dan membutuhkan teman pendamping. Lalu akhirnya Emma pun menjalani hubungan dengan Ali setelah mereka dekat dan mereka memilih di tahun 2020 untuk melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, Ali ini sebenarnya sudah sempat menikah dengan seorang wanita, namun dari pernikahan itu, Ali ini tidak membawa anak. Jadi, ketika dia menikah dengan Emma, hanya Emma lah yang membawa anaknya dan memperkenalkan anaknya kepada Ali. Dan Ali di saat itu juga bilang, dia sebenarnya tidak ingin membahas masa lalunya. Dia hanya ingin fokus kepada masa depan yang baru dengan Emma. Akhirnya, mereka pun menikah. Semenjak mereka menikah, tidak jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ali atau apa pekerjaan Ali sebenarnya. Namun, dia masih bisa menghasilkan uang, dan dari uang yang dia dapatkan, dia selalu bisa memberikan nafkah yang cukup dan memberikan kasih sayang penuh pada sang istri. Namun sobat, hal tersebut ternyata bertahan hanya beberapa waktu saja, yang mana entah mengapa setelah beberapa tahun menikah, Ali ini tampak berubah dan mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak menunjukkan sifat yang baik lagi,
Perhatian yang selama ini dia berikan kepada sang istri juga semakin berkurang, apalagi soal nafkah. Biasanya Ali ini memberikan beberapa persen uangnya kepada sang istri. Namun, seiring berjalannya waktu, dia malah memotong bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Emma. Namun demikian, sebelum suaminya itu melepas tanggung jawab, suaminya ini sempat meminjamkan uang kepada Emma sebesar 27 juta rupiah. Yang mana pada saat itu, Emma mengatakan kalau uang tersebut untuk tambahan membangun kos-kosan. Dan pada saat meminjam, Emma ini mengatakan kepada Ali akan menggantinya setelah dia menjual barang berharga serta emas yang dimiliki oleh Emma. Lalu tidak hanya soal nafkah, Emma dan anak-anaknya mulai merasa tidak nyaman dengan Ali karena Ali ini ternyata sudah mulai sering melakukan tindakan kekerasan. Jika ada masalah, pasti Ali menyelesaikan dengan emosi yang meluap-luap. Dan Ali sering sekali bertengkar dengan Emma soal bagaimana perlakuan mereka terhadap anak. Ya, di saat itu Emma masih memiliki anak yang harus diberikan kasih sayang. Namun Ali mendidik anak Emma tidak dengan kelembutan. Ali mendidiknya dengan kasar dan membuat Emma merasa tidak terima dengan hal itu. Dan sering sekali hal tersebut menjadi masalah. Lalu, Emma yang semakin hari merasa tidak nyaman dengan suaminya ini, mulai tidak suka dan membuat dia yang sedari awal berharap bisa hidup bahagia dengan Ali, jadinya merasa tidak punya harapan dengan Ali. Pada saat itu, anak Emma berkata, kurang lebih seperti ini. "Ibu, ngapain sih masih aja bertahan sama nih orang? Emangnya dia ngasih apa buat ibu? Ngasih nafkah juga enggak. Padahal ibu sendiri mampu kalau cuma biaya untuk diri sendiri. Udahlah bu, emangnya gak cukup ya sama kita-kita aja anak ibu? Kan kita masih ada. Ibu masih ngerasain sepi ya? Kan ada kita bu yang bisa temanin ibu," ucap salah satu anaknya. Lalu di saat itu, Emma yang menikah dengan Ali karena didasari perasaan cinta dan juga sayang, kemudian berkata kepada anak-anaknya kalau alasan dia menikah dengan Ali karena memang dia cinta. Namun sobat, anak-anaknya Emma itu tidak mau kalah. Yang mana salah satu dari anaknya berkata kurang lebih seperti ini. "Ibu jangan mau bersatu sama dia kalau dia masih miskin. Lagian ibu juga udah tahu cara si Ali ini mendidik kita itu berbanding terbalik dengan cara ibu mendidik kita. Udah tahu kita gak suka. Ibu juga gak mau kan dikasarin sama dia terus. Nah sama, kita juga gak mau bu kalau dikasarin sama dia," ucap anaknya. Di saat itu, Emma yang sudah mulai merasa terpojokkan dan mulai muak karena sering cekcok dengan anaknya, akhirnya dia memutuskan untuk meminta bercerai dengan Ali. Lalu Ali yang merasa kaget, Emma dengan tiba-tiba meminta cerai kepada dia, merasa sangat tidak terima. Dia marah dan meminta Emma untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Namun Emma yang ternyata lebih memilih anak-anaknya, kemudian bersikukuh ingin bercerai. Emma pun mengambil langkah untuk segera pisah rumah dengan suaminya itu. Dia tidak mau lagi tinggal bersama suaminya dan di saat itu dia kembali tinggal di rumah yang ditempati oleh anak-anaknya. Sedangkan Ali memutuskan untuk tinggal sendiri di sebuah kontrakan yang terletak di Gang Family. Ali mengontrak di sana dan dia mengontrak baru 1 bulan lamanya. Ali ini orangnya juga senang mengurung diri, makanya dia tidak kenal dekat dengan para tetangga. Namun anehnya, meskipun Emma ini sudah memutuskan untuk bercerai dengan Ali, tapi karena masih belum bercerai, terkadang Emma masih datang ke tempat Ali hanya sekedar untuk menemani Ali di kontrakan itu. Yang mana hal itu ternyata membuat Ali merasa kalau Emma ini masih sayang dan menginginkan dia. Dan Ali berharap mereka akan segera rujuk. Lalu kedatangan Emma ke kontrakan tersebut sering sekali dilihat oleh para tetangga kontrakannya. Lalu tibalah pada suatu hari, di tanggal 4 Juni tahun 2023, Ali yang di saat itu masih ingin mempertahankan rumah tangganya, tiba-tiba mengundang Emma untuk datang ke rumah kontrakannya itu. Saat itu Emma merasa tidak curiga dan dia tahu kalau Ali akan mengajak dia mengobrol seperti biasa. Lalu akhirnya dia pun datang ke kediaman Ali. Hari masih sangat pagi, Emma sudah tiba di sana. Sekitar pukul 7 pagi, Ali berkata kepada Emma kurang lebih seperti ini. "Mah, udah ya, kita rujuk aja. Gak usah minta-minta cerai. Banyak loh mah yang sudah kita lakukan sama-sama. Nanti ayah bakal kerja keras deh supaya mama hidupnya enak. Jangan kayak gini ya, masih bisa kok diperbaiki," ucap Ali kurang lebih seperti itu. Mendengar hal itu, Emma pun menjawab, "Aduh ya, maaf ya, hampura. Aku udah mikirin matang-matang.
Aku udah gak bisa melanjutkan rumah tangga kita. Aku mau tetap cerai, ucapnya. Kalimat Emma itu diucapkan dengan sangat lembut. Tetapi entah kenapa Ali ini merasa sangat kesal. Ali lantas menjawab kembali dengan mengatakan, "Ya udah, kalau memang itu maumu, kita cerai. Kalau kamu mau kekeh cerai, tolong kamu balikan uang saya yang kamu pinjam. Uang sebesar 27 juta itu. Aku mau kamu mengganti uang itu secepatnya," ucapnya kurang lebih seperti itu. Lalu bukannya menenangkan Ali dan berbicara dengan baik-baik, yang ada dia hanya mengatakan hal yang membuat Ali ternyata merasa tersinggung. Yang mana di saat itu Emma berkata kurang lebih seperti ini, "Ayah tuh jangan minta balik sama mama kalau ternyata masih miskin," ucap Emma dengan nada yang sangat enteng. Mendengar apa yang diucapkan oleh Emma, ternyata Ali ini emosi bukan main. Emosinya memuncak. Ali yang sudah naik pitam kemudian menampar Emma dengan seketika dan memukul Emma berkali-kali hingga Emma terjatuh. Di saat itu Emma merintih kesakitan. Emma terkapar, wajahnya membiru, dan ternyata Ali tidak berhenti. Ali melanjutkan melakukan pemukulan terhadap Emma, dan di saat itu Emma hanya bisa berkata kurang lebih seperti ini, "Pak, hampura abi, Allahu Akbar, astagfirullahalazim," ucapnya sambil berteriak. Setelah mengucapkan kalimat itu, ternyata Ali semakin menjadi-jadi. Dengan penuh emosi, dia ternyata malah menghabisi Emma, hingga akhirnya Emma pun tewas seketika. Pada saat kejadian, ada seorang tetangga kontrakan yang bernama Tita ternyata mendengar suara keributan ketika Emma dihajar oleh Ali. Karena Tita ini penasaran, dia pun kemudian mendekat, menghampiri sumber suara itu. Dan saat dia mendekat, suara keributan tersebut terdengar dari kamar Ali, yang mana Tita mengetahui kalau Ali ini baru saja mengisi kontrakan tersebut 1 bulan terakhir. Pada saat itu, Tita yang mendengar keributan di dalam, dia mendengar suara perempuan yang tak lain adalah suara Emma. Tita mendengar suara tersebut lantas pergi. Dia tidak mau ikut campur urusan orang. Dia pikir pada saat itu, orang yang ada di dalam kamar sedang bertengkar biasa, layaknya pasangan suami istri. Lalu di samping itu, ternyata tanpa disangka, suara dari dalam kamar tersebut merupakan suara detik-detik terakhir sebelum Emma tewas. Setelah Emma tewas, Ali tidak meletakkan tubuh Emma begitu saja, yang mana dengan penuh rasa panik, dia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan jasad Emma. Karena di saat itu, dia mulai merasa menyesal. Dia tidak bertujuan untuk menghabisi Emma. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Emma. Tetapi kenapa hal ini bisa dia lakukan? Dia terus saja menyesali apa yang sudah dia kerjakan. Lalu tidak lama kemudian, Ali pun berpikir untuk memasukkan tubuh Emma ke dalam sebuah kantong plastik. Pada saat itu, entah apa yang ada di pikiran Ali. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membuang jasad Emma, hanya ditaruh di dalam plastik, dan plastik tersebut kemudian dimasukkan kembali ke dalam karung. Selanjutnya, Ali ini hanya meletakkan jasad Emma yang sudah terbungkus tersebut di dalam kontrakan itu. Dia memposisikan karung tersebut di belakang kasur yang sebelumnya sudah dia rapikan dan dia sandarkan. Setelah selesai, dia pun kemudian pergi meninggalkan jasad itu. Dan dia sudah merasa kalau aksinya ini sudah pasti akan ketahuan seperti kasus-kasus pada umumnya. Jadilah di saat itu, Ali ini merencanakan untuk melarikan diri. Di saat itu dia membawa beberapa pakaian dan barang-barang yang bisa dia bawa kabur. Yang ada di pikiran Ali adalah dia ingin melarikan diri ke daerah Muaro Jambi, menyusul teman-temannya yang bekerja di daerah perkebunan. Lalu beberapa hari kemudian, jasad Emma sudah mulai membusuk. Bau bangkai yang sangat menyengat mulai mengganggu aktivitas para tetangga di kontrakan tersebut. Saat itu, ada seorang tetangga yang berkata kurang lebih seperti ini, "Aduh, ini bau apa ya? Baunya nyengat banget, kayak bau bangke. Tapi bangke apa ya? Masa bangke tikus bisa menyengat kayak gini?" ucapnya kepada penghuni kontrakan lain. Lalu penghuni kontrakan lain juga merasa bau ini sangat menyengat dan mereka penasaran. Dan setelah diselidiki, baunya itu mengarah dari salah satu kamar kontrakan. Dan kontrakan itu adalah kontrakan yang baru saja ditempati oleh Ali 1 bulan belakangan. Salah satu dari mereka pun berkata lagi, "Ini udah gak wajar sih baunya. Kita cek aja kali ya. Kita buka pintu kontrakannya. Lagian dari kemarin gak ada orangnya deh. Takutnya dia ninggalin apa gitu di dalam. Baunya busuk banget," ucapnya kurang lebih. Lalu salah satu dari mereka mengatakan mending dilaporkan saja kepada yang punya kontrakan
agar segera ditangani. Lalu tiba-tiba saja salah satu anak dari Emma yang bernama Siti Rohmah bersama dengan suaminya datang ke kontrakan Ali. Niatnya mereka mau menjemput ibu mereka, yaitu Emma. Lalu mereka melihat beberapa warga kontrakan yang sedang berbincang-bincang sambil menutup hidung. Siti Rohmah pun bertanya, apa yang terjadi? Dan warga kontrakan itu menjawab kalau mereka sedang bingung tentang bau busuk yang menyengat yang mereka cium dan berasal dari kamar kontrakan milik Ali. Mendengar perkataan dari warga, kemudian suami dari Siti Rohmah pun berkata kurang lebih seperti ini, sayang, itu bukannya kamar dari ayah Ali ya? Lalu Siti Rohmah menjawab, ya iya kayaknya ada yang gak beres deh. Coba kita tanya ke pemilik kos, kita minta pintunya dibuka. Ini orang-orang juga udah keganggu sama baunya, takutnya ada apa-apa, apa makanan gitu yang ketinggalan. Lalu mendengar hal itu, Siti Rohmah pun langsung mengikuti saran suaminya dan di saat itu dia mulai punya perasaan yang tidak enak. Pasalnya sudah beberapa hari sang ibu tidak ada kabar dan ketika ingin dijemput, ibunya juga tidak ada kabar dan malah menemukan kondisi kontrakan tempat ibunya menginap mengeluarkan bau busuk. Lalu singkat cerita, Siti Rohmah pun mendapatkan kunci kontrakan Ali. Tanpa berlama-lama, dia bersama warga yang lain langsung membuka pintu kontrakan tersebut. Ketika dibuka, bau busuk tersebut semakin menyengat yang sudah sangat menguap di dalam ruangan itu. Mereka mencari sumber bau tersebut, tapi tidak ada yang melihat adanya bangkai apapun di sana. Hingga ketika Siti Rohmah melihat adanya kasur tersandar, dia pun berkata, itu coba di belakang kasur ada apa? Kayaknya sumber baunya dari belakang kasur deh. Lalu salah satu warga yang ada di sana kemudian mendekati kasur tersebut dan menyingkirkan kasur itu. Dan dari situlah mereka menemukan buntalan di dalam karung. Ketika karung itu coba dibuka, ternyata karung tersebut terasa berat. Dan di dalam karung tersebut terdapat lapisan plastik yang menyelimuti buntalan itu. Namun karena tidak mau gegabah, kemudian mereka yang merasa curiga kalau itu bukanlah buntalan biasa dan merasa ada sesuatu di dalamnya, lantas melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Siti Rohmah di saat itu sudah mulai deg-degan dan cemas. Dia takut sekali ada apa-apa dengan sang ibu. Lalu singkat cerita, polisi yang sudah mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi dan sesampainya di sana, polisi langsung membuka karung tersebut dan ketika dibuka, betapa terkejutnya mereka melihat adanya sesosok jasad yang sudah membusuk di dalam buntalan plastik tersebut. Dan pada saat itu, Siti Rohmah mengetahui persis kalau itu adalah ibunya. Siti Rohmah di saat itu berteriak sejadi-jadinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Namun, polisi di saat itu tidak bisa memastikan jasad tersebut adalah ibunya atau bukan. Polisi tetap harus melakukan pemeriksaan, yang mana polisi kemudian mengevakuasi jenazah di dalam karung itu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kehebohan pun terjadi di sana, di tengah-tengah warga kontrakan. Singkat cerita, polisi mengemukakan hasil yang didapat dari pemeriksaan, yang mana pada saat itu memang benar kalau jenazah yang ada di dalam karung tersebut merupakan jenazah atas nama Emma. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menemukan sidik jari dari terduga pelaku yang merupakan Ali Nurdin, suaminya sendiri. Lalu, tidak membutuhkan waktu lama, dengan kerjasama dari berbagai pihak kepolisian menemukan keberadaan dari Ali yang ternyata berada di daerah Muaro Jambi. Tanpa berlama-lama, dengan kerjasama pihak kepolisian Muaro Jambi, mereka berhasil membekuk Ali Nurdin dan mengamankan Ali untuk dibawa ke kantor polisi demi pemeriksaan. Di saat itu, Ali langsung diinterogasi dan salah satu anggota kepolisian yang bertugas menanyakan kepada Ali apa motif Ali ini tega menghabisi istrinya lalu memasukkan istrinya itu ke dalam plastik yang dibungkus karung. Di saat itu, dia mengatakan dia mengeksekusi Emma tanpa rencana. Dia sebenarnya tidak mau bercerai dengan Emma. Dia masih cinta dengan Emma. Tetapi perkataan Emma terlanjur membuat dia sakit hati. Dan secara tidak sengaja, karena gelap mata, dia pun mengeksekusi Emma. Setelah dia eksekusi, dia memasukkan Emma ke dalam plastik dan karung karena dia kebingungan harus diapakan jasad istrinya tersebut. Lalu polisi bertanya lagi, kenapa harus dibungkus? Dan dia pun menjawab, takut kecium pak, makanya dibungkus. Timpal Ali. Lalu Ali menjawab lagi, saya menyesal, saya salah pak, saya nyesal, saya sanggup pak tanggung jawab, ucapnya. Lalu di samping itu, Siti Rohmah sang anak mengungkapkan kesedihannya yang sangat mendalam dan dia berkata kurang lebih seperti ini. Pokoknya mah dia orang jahat, saya minta hukuman seberat-beratnya. Saya nggak ridho mama saya meninggal.
Pokoknya hukum dia seberat-beratnya harus setimpal dengan mama saya. Ucapnya kurang lebih seperti itu. Hingga akhirnya Ali yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan karena ini bukanlah aksi eksekusi berencana, jadi Ali hanya terancam dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi, yang mana dia akan dipenjara maksimal selama 15 tahun. Itu dia sobat, kisah dari Emma, ibu 4 anak yang merasa kesepian di masa tuanya dan memilih untuk menikahi seorang laki-laki yang ternyata laki-laki tersebutlah yang akan merenggut nyawa Emma di kemudian hari, hingga akhirnya Emma ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk di dalam plastik serta karung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?